pembahasan yang pertama yaitu mengenai metode FIFO atau first in first out. Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah barang pertama yang digunakan atau dijual. Dalam hal ini artinya saat terjadi penjualan, biaya dari barang yang paling awal masuk ke gudang akan dicatat sebagai harga pokok penjualan atau HPP terlebih dahulu. Nah, adapun tujuan dari metode FIFO yaitu untuk memperkirakan aliran fisik barang yang sebenarnya dan membantu mencegah memanipulasi pendapatan karena perusahaan tidak dapat memilih item biaya tertentu untuk dibebankan ke biaya. Nah, metode FIFO ini cocok diterapkan pada perusahaan yang menjual produk yang memiliki masa kadaluarsa seperti makanan, minuman, obat, dan lain sebagainya. Selain itu, metode FIFO ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama ada nilai persediaan yang disajikan harus sesuai dengan laporan posisi keuangan. Lalu yang kedua dapat menghasilkan laba yang lebih besar. Lalu untuk kekurangannya yang pertama pajak yang harus dibayarkan perusahaan lebih besar, dan yang kedua laba yang dihasilkan kurang akurat. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi last in first out atau LIFO. Jadi metode LIFO ini adalah metode pencatatan persediaan di mana barang yang paling baru dibeli atau diproduksi akan dijual terlebih dahulu. Metode ini tuh banyak digunakan oleh bisnis dengan persediaan besar seperti retail dan dealer mobil karena dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Hal ini terjadi karena dalam kondisi inflasi, harga barang terbaru yang biasanya lebih tinggi akan dicatat sebagai COGS terlebih dahulu. Akibatnya laba bersih yang dilaporkan menjadi lebih rendah sehingga pajak yang dibayar juga lebih kecil. Meskipun menguntungkan dalam hal pajak, LIFO ini memiliki kelemahan, yaitu kurang mencerminkan nilai persediaan akhir yang sebenarnya dalam laporan keuangan. Hal ini tuh bisa membuat perusahaan terlihat memiliki aset yang lebih rendah dari nilai pasar sebenarnya. Namun, keunggulan lainnya adalah lebih sedikit resiko penurunan nilai persediaan saat inflasi meningkat. Selain itu, perusahaan memilih LIFO untuk pelaporan pajak, maka mereka juga harus menggunakan metode yang sama dalam laporan keuangan kepada pemegang saham yang dapat menurunkan laba bersih yang terlihat di laporan keuangan. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa sebagian besar perusahaan ini lebih memilih metode FIFO atau first in first out daripada LIFO itu sendiri. Yang selanjutnya adalah average cost atau biaya rata-rata. Yang pertama, harga item yang ada di dalam persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang serupa yang tersedia selama periode tersebut. Artinya bahwa biaya rata-rata ini akan menyangkut harga item atau produk atau persediaan yang ada di perusahaan secara rata-rata. Yang kedua, bukan sebagai subjek manipulasi pendapatan. Yang ketiga, seringkali digunakan ketika perusahaan tidak memungkinkan untuk mengukur aliran fisik persediaan tertentu. Nah, metode ini seringkali digunakan ketika perusahaan tidak memungkinkan untuk mengukur aliran fisik persediaan tertentu. Jadi, perusahaan umumnya sulit untuk menentukan biaya mana yang masuk duluan atau keluar duluan, atau yang masuk belakangan dan keluar duluan. Pilihannya sebenarnya ada 3, yaitu FIFO, LIFO, dan average. Nah, perusahaan menggunakan rata-rata itu ketika memang mengalami kesulitan mengukur aliran fisik persediaan tersebut. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan, manakah metode pencatatan persediaan yang tidak diperbolehkan lagi digunakan menurut peraturan IFRS. Jadi menurut IFRS, metode yang tidak diperbolehkan untuk digunakan adalah metode LIFO atau last in first out. IFRS melarang penggunaan metode LIFO ini karena berpotensi menimbulkan distorsi pada
profitabilitas dan laporan keuangan perusahaan. Selain itu, dapat menyebabkan laba perusahaan tampak lebih kecil untuk menekan beban pajak dan dapat menghasilkan penilaian persediaan yang tidak mencerminkan kondisi pasar saat ini, serta berisiko menimbulkan praktik manipulasi dalam proses likuidasi, di mana manajer yang tidak etis mungkin meningkatkan laba secara artifisial dengan menjual persediaan lama yang berbiaya rendah. Dan selanjutnya adalah contoh soal dari first in first out. PT Sinar Berkah adalah distributor kulkas bermerek Fuji selama bulan Mei 2023. Data yang dimiliki perusahaan terkait persediaan kulkas adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 bulan Mei terdapat data persediaan sebesar 200 dengan harga per unitnya Rp500.000. Maka nilainya adalah 100 juta rupiah. Pada tanggal 15 bulan Mei dilakukan pembelian sebanyak 250 unit dengan harga Rp550.000. Dan pada tanggal 24 Mei dilakukan pembelian lagi sebanyak 300 unit dengan harga Rp600.000. Dan pada tanggal 31 Mei dilakukan pembelian lagi sebanyak 250 unit dengan harga Rp645.000. Selama bulan Mei 2023, perusahaan menjual 600 unit kulkas secara tunai sebesar Rp700.000 per unit. Hasil perhitungan fisik yang dilakukan pada akhir bulan Mei menunjukkan bahwa jumlah persediaan akhir adalah sebanyak 200 unit kulkas. Dari soal tersebut, maka dapat dihitung nilai persediaannya, yaitu 200 unit dikali Rp500.000, yaitu 100 juta rupiah. Kemudian ada 50 unit dikali Rp550.000. 50 unit ini merupakan selisih dari persediaan dengan pembelian pertama, yaitu jika ditotal yaitu Rp27.500.000. Jadi total dari nilai persediaannya adalah 100 juta ditambah Rp27.500.000 adalah Rp127.500.000. Kemudian dari data tersebut dapat dihitung beban pokok penjualannya, yaitu dari persediaan awal ditambah pembelian yang totalnya sebesar Rp449.750.000, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir sebesar Rp127.500.000 yang tadi telah dihitung, yaitu total beban pokok penjualannya adalah Rp322.250.000. Selanjutnya yaitu adalah contoh soal FIFO dengan metode perpetual. PT Jaya Abadi adalah distributor kalkulator bermerek Brave. Pada akhir bulan Agustus 2023, perusahaan memiliki jumlah persediaan sebanyak 50 unit dengan harga per unitnya Rp100.000. Data transaksi yang dimiliki perusahaan terkait penjualan dan pembelian kalkulator selama bulan Agustus 2023 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 10 Agustus, PT Jaya Abadi membeli secara tunai 40 unit kalkulator dengan harga per unitnya adalah Rp150.000. Lalu kemudian pada tanggal 14 Agustus, PT Jaya Abadi kembali membeli secara kredit sebanyak 30 unit kalkulator dengan harga per unitnya adalah Rp200.000. Kemudian pada tanggal 19 Agustus, PT Jaya Abadi menjual secara tunai 60 unit kalkulator. Dan yang terakhir pada tanggal 24 Agustus, PT Jaya Abadi menjual secara tunai 40 unit kalkulator. Maka dari soal tersebut dapat dibuat tabel atau jurnal tentang metode FIFO, yaitu first in first out. Pada tanggal 1 bulan Agustus ditulis saldo, yaitu unitnya sebanyak 50 dengan harga per unitnya 100.000, maka nilainya adalah 5 juta. Lalu pada tanggal 10 bulan Agustus dibeli barang tadi dengan sebanyak 40 unit dengan harga per unitnya 150.000 yang total nilainya adalah 6 juta.
lalu itu akan masuk ke saldo juga. Kemudian pada tanggal 14 juga dilakukan pembelian sebanyak 30 unit dengan harga 200.000 dan nilainya adalah 6 juta. Lalu akan dimasukkan ke saldo juga, dan totalnya adalah unit yang tersedia di gudang adalah 120 unit dengan nilai 17 juta. Lalu pada tanggal 19 dilakukan penjualan sebanyak 60 unit. Maka dari 60 unit tersebut dapat dibagi 50 dan 10. 50 dari harga persediaan awal dari unit persediaan awal yang ada di dalam gudang dengan harga per unitnya adalah 100.000. Maka nilainya adalah 5 juta. Dan sisanya yaitu 10 unit diambil dari persediaan yang ada setelah persediaan awal, yaitu yang sebelumnya ada 40 unit diambil, lalu diambil 10 unit dengan harga Rp150.000 dan nilainya Rp1.500.000. Dari penjualan tersebut tersisa saldo yaitu 30 unit dengan harga Rp150.000 dan 30 unit lain dengan harga Rp200.000. Maka yang tersisa di dalam gudang adalah 60 unit. Lalu pada tanggal 24 dilakukan penjualan kembali sebanyak 40 unit. 30 unit diambil dari persediaan yang paling atas atau paling pertama dengan harga Rp150.000 dan sisanya 10 unit diambil dari unit selanjutnya dengan harga Rp200.000. Lalu dari penjualan tersebut maka saldo yang tersisa adalah persediaan paling akhir yaitu 20 unit dengan harga Rp200.000 dan total nilainya sebesar Rp44 juta. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal LIFO. Di dalam sebuah toko memiliki stok barang dengan pembelian sebagai berikut. 1 Januari 100 unit dengan harga 10.000 per unit, 5 Januari 150 unit, harga 12.000 per unit, 10 Januari 200 unit dengan harga 13.000 per unit. Pada tanggal 15 Januari, toko menjual 180 unit. Hitung biaya barang yang terjual dan persediaan yang tersisa dengan menggunakan metode LIFO. Jawabannya, metode LIFO sama dengan barang yang terakhir dibeli. Pembelian terbaru akan dijual terlebih dahulu otomatis yang paling dijual lebih awal itu 10 Januari dengan pembelian 200 unit. Nah, pada tanggal 15 itu terjual 180 unit. Berarti tersisa 20 unit. Toko menjual 180 unit dari pembelian 10 Januari. 180 unit dikali 13.000 sama dengan 2.340.000. Persediaan yang tersisa setelah menjualan 180 unit masih ada 20 unit dari pembelian 10 Januari yang tersisa. 20 unit dengan harga per unitnya 13.000 dikalikan jadi 260.000. Pembelian 5 Januari masih utuh 150 unit dengan harga 12.000 per unit sama dengan 1.800.000. Pembelian 1 Januari masih utuh 100 unit dengan harga 10.000 per unit sama dengan 1 juta. Total persediaan yang tersisa dari semuanya 3.060.000. Kesimpulannya, biaya barang yang terjual adalah 2.340.000. Nilai persediaan tersisa adalah 3.060.000. Dengan metode LIFO, barang yang paling terakhir dibeli adalah barang yang pertama kali dijual dan sisanya dihitung berdasarkan pembelian yang lebih lama. Selanjutnya yaitu adalah contoh soal average atau rata-rata. PT Sinar Berkah adalah distributor kulkas bermerek Fuji. Selama bulan Mei 2023, data yang dimiliki perusahaan terkait kulkas adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1, persediaan yang ada di dalam gudang sebesar 200 dengan harga per unitnya Rp500.000. Lalu nilai totalnya yaitu adalah 100 juta rupiah. Lalu pada tanggal 15 dilakukan pembelian sebanyak 250 unit dengan harga per unitnya Rp550.000. Lalu pada tanggal 24 dilakukan pembelian lagi sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya Rp600.000 dan pada tanggal 31 atau yang terakhir dilakukan pembelian lagi
sebanyak 250 unit dengan harga per unitnya Rp645.000. Dari data tersebut, maka langkah yang pertama dikerjakan yaitu menghitung persediaan akhir. Harga beli rata-rata persediaan sama dengan total nilai atau total unit, yaitu Rp578.750.000 dibagi 1000 sama dengan Rp578.750. Lalu selanjutnya dihitung nilai persediaannya, yaitu dari harga beli rata-rata persediaan tadi sebesar Rp578.750 dikali 200 unit, yaitu Rp115.750.000. Maka dari data tersebut dapat dihitung beban pokok penjualannya, yaitu dari persediaan awal ditambah pembelian, yaitu totalnya sebesar Rp449.750.000, lalu dikurangin persediaan akhir. Lalu dari hasil tersebut dapat diambil beban pokok penjualannya, yaitu sebesar Rp334 juta.